Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Sini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan metode harga pokok proses. Sebelumnya, kita diskusikan dulu ya, metode harga pokok proses itu apa sih? Jadi, metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produksinya secara massal atau bukan berdasarkan pesanan. Dalam metode harga pokok proses terdapat beberapa variasi metode harga proses. Yang pertama, penerapan produk perusahaan melalui satu departemen produksi. Yang kedua adalah penerapan produk perusahaan melalui lebih dari satu departemen produksi. Dalam video ini, saya akan mendeskripsikan ataupun memperlihatkan tentang perhitungan metode harga pokok proses melalui satu departemen produksi. Di sini ada contoh soal, yaitu tentang PT Pelangi merupakan perusahaan yang memproduksi dengan satu departemen produksi dan memiliki data produksi dan serta biaya pada bulan Januari 2020. Di sini ada beberapa biaya, ada 4 biaya. Yang pertama biaya bahan baku sebesar 5 juta, ada biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000. Jika ditotalkan semuanya sebesar 39.875.000. Dan kemudian sini ada produk jadi sebesar 2.000 kg dan ada produk dalam proses sebesar 5.000 kg dan masuk dalam proses sebesar 2.500 kg serta ada tingkat penyelesaian dari keempat biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, dan ada biaya tenaga kerja 50%, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik sebesar 30%. Selanjutnya, di sini perhitungan satu departemen produksi, apa aja sih yang perlu kita hitung? Yang pertama, kita harus menghitung biaya persatuan. Yang kedua adalah biaya harga pokok produksi persatuan dan ada perhitungan harga pokok produksi, kemudian ada laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah penjurnalan. Untuk selanjutnya, yang pertama menghitung biaya persatuan bulan Januari 2020. Di sini ada tabel dan ada keempat unsur biaya yang perlu kita hitung. Yang pertama, biaya bahan baku produk jadi ini didapat dari data produksi PT Pelangi 2000 dan ada produk dalam proses 500 kg, tingkat penyelesaian 100%, biaya yang dikeluarkan 5 juta, dan ada unit ekuivalensi. Nah, unit ekuivalensi atau biaya persatuan ini dihitung dengan cara 2.000 kg dari produk jadi ditambah dengan 100% dari tingkat penyelesaian dan dikali 500 kg dari produk dalam proses sehingga unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 2.500 kg. Dan demikian pula dengan biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang kedua, kita harus menghitung perhitungan harga pokok produksi per satuannya. Di sini juga tertera dalam tabel, yaitu ada keempat unsur biaya produksi, ada total biaya ini ada juga dalam data produksi PT Pelangi sebesar 5 juta, ada unit ekuivalensi yang sebelumnya telah kita hitung, kemudian ada biaya produksi persatuan. Unsur biaya produksi yang pertama ada biaya bahan baku, total biayanya ada 5 juta, unit ekuivalensi sebelumnya adalah 2.500 kg yang telah kita hitung, dan di sini juga ada perhitungan biaya produksi persatuan. Sini 5 juta dari total biaya dibagi dengan 2.500 dari unit ekuivalensi, ini 2.500 ya. Kemudian
dihasilkan sebesar 2.000. Nah, jadi biaya produksi persatuan dari biaya bahan baku adalah 2.000. Demikian pula dengan biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead. Dan di sini juga terdapat total biaya keseluruhan keempat biaya produksi ini sebesar 39.875.000 dan ada total keseluruhan biaya produksi persatuan sebesar 17.500. Dan yang ketiga, ada perhitungan harga pokok produksi. Di sini harga pokok produk jadinya 2.000 dikali 17.500. 2.000 ini adalah produk jadinya 2.000 kg dikali dengan 17.500 itu adalah total keseluruhan dari biaya produksi persatuan sehingga menghasilkan harga pokok produk jadinya 35 juta. Di sini ada harga pokok persediaan produk dalam proses. Sebelumnya produk dalam proses itu sebesar 500 dan ada sebesar 500 ya. Biaya bahan baku 100% tingkat penyelesaian, 500 itu adalah produk dalam proses dan 2.000 ini dari unit biaya persatuan yang sebelumnya telah kita hitung, kemudian dijumlahkan sebesar 1 juta. Demikian pula dengan biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja serta biaya overhead pabrik. Ditotalkan dari total biaya ini sebesar 4.875.000. Nah, sehingga jumlah biaya produksi bulan Januari adalah 39.875.000. Untuk selanjutnya, di sini ada laporan laba rugi PT Pelangi. Nah, seperti halnya laporan laba rugi, PT Pelangi ini kan merupakan perusahaan manufaktur. Di sini ada produk, data produksi dulu ya, terlebih dahulu dicantumkan, ada produk jadi yang ditransfer ke gudang, produk dalam proses akhir, dan jumlah produk yang dihasilkan sekitar 2.500. Biaya yang dibebankan dari keempat biaya ini, 5 juta ini dari data produksi, dari soal, kemudian 2.000, 3.000, 5.000, 7.500, ini tuh dari masing-masing dari biaya-biaya persatuan harga pokok sehingga dijumlahkan menjadi 7.500. Masukkan perhitungan biayanya, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 dikali 17.500 dimasukkan kembali ke dalam laporan laba rugi. Kemudian harga pokok persediaan dalam proses akhirnya pun dimasukkan dalam laporan laba rugi yang sebelumnya telah kita hitung, kemudian dijumlahkan. Jumlah biaya produk yang dibebankan adalah 39.875.000. Nah, ini kalau laporan laba rugi ini kita hanya memasukkan ya saldo-saldo yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian ada penjurnalan. Di sini ada mencatat biaya bahan baku, yaitu tertera barang dalam proses, biaya bahan baku 5 juta, persediaan bahan baku 5 juta. Di sini juga ada penjurnalan biaya bahan penolong, kemudian ada biaya bahan tenaga kerja, terus ada mencatat biaya overhead pabrik, itu kita jurnal sama sebelumnya seperti biaya-biaya yang lain. Kemudian ada harga pokok produk yang ditransfer ke gudang, kita buat jurnal, biaya bahan baku, produk jadi, karena kan keempat biaya ini yang tadi telah kita hitung ya. Kemudian ada harga pokok produk, harga pokok persediaan dalam proses yang belum diolah ini juga dimasukkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.